Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Kita lanjutkan materinya untuk bab yang terakhir untuk yang kelas 7 ya, atau SMP kelas 1 mengenai ilmu pengetahuan alam. Untuk babnya adalah mengenai tata surya. Nah, untuk materi silahkan bisa di googling atau cari di buku perpustakaan atau buku paket. Kita bahas latihan soal akhir bab. Nomor yang pertama untuk option A, perhatikan gambar berikut. Di situ ada sistem tata surya ya, di mana yang tengah-tengah ini adalah matahari, kemudian sesuai urutannya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 itu sesuai dengan urutan planet-planetnya. Planet terestrial yang tidak memiliki satelit ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, planet terestrial itu maksudnya adalah planet yang memiliki ukuran atau memiliki sifat kemiripan dengan bumi. Nah, planet siapa saja? Tentunya adalah planet yang dalam, yaitu Merkurius dan Venus. Sebenarnya ada Mars juga ya, tapi kalau Mars itu kan punya satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah nomor 1 dan 2, karena 1 dan 2 merupakan planet Merkurius dan Venus. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, jarak bumi ke matahari ditetapkan sebagai satu satuan astronomi. Satu satuan astronomi setara dengan, itu jelas di buku atau di literatur lain ya, satu satuan astronomi itu 150 juta kilometer. Jadi sama saja jarak bumi ke matahari. Nomor 3, Titan dan Mimas merupakan satelit yang dimiliki oleh planet. Titan dan Mimas itu dimiliki oleh planet Saturnus. Jadi Titan itu sebagai satelit dalam, sedangkan Mimas itu merupakan satelit luarnya. Jadi jawabannya yang C. Kemudian yang keempat, 4 satelit Jupiter yang terbesar adalah sebenarnya Jupiter itu memiliki 7 planet ya, 70 satelit. Namun yang terbesar adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Dari pilihan optionnya yang tepat adalah yang B. Io, Callisto, Europa, dan Ganymede. Kemudian nomor 5. Nah, di sini dikatakan ada gambar ya di sini. Ini mestinya adalah bintang berekor atau komet. Benda langit tersebut bernama komet. Harus diingat bahwa komet itu ekornya akan menjauhi matahari kalau pada saat akan arahnya mendekati matahari. Jadi semakin mendekati matahari, ekornya akan semakin panjang. Tapi sebaliknya, kalau manakala komet sudah akan meninggalkan matahari, itu ekornya akan semakin pendek. Seperti itu. Kemudian nomor 6. Ini soal HOTS ya. Data yang berkaitan dengan asteroid ditunjukkan oleh data nomor. Nah, misalkan ini saya berikan cara cepatnya ya, atau cara kalau misalkan kita benar-benar nggak tahu ilustrasinya, ini ilustrasi jawaban atau nama-nama satelitnya bahkan kita nggak hafal, atau nama asteroidnya nggak hafal. Caranya seperti ini. Pertama, yang kita ketahui kan pastinya planet. Berarti kalau Jupiter itu planet, Mars itu planet. Nah, berarti yang ada 6 dan 10-nya itu pasti salah. Seperti itu. Jadi ini 10 nggak mungkin, 10 juga nggak mungkin. Jadi A dan C itu pasti bukan jawaban ya. A dan C itu pasti bukan jawaban. Nah, tentunya kita juga punya Phobos. Nah, Phobos itu adalah satelit. Mars itu juga bukan. Berarti yang ada 2-nya pasti salah. Oh, ini benar ya. Phobos bukan.
Nah, kira-kira mana antara B dan D tadi? B dan D tadi kita bisa kita bisa pilih ya. Yang tepat adalah, nah, kita pakai bantuan soalnya sebelumnya. Ini satelit. Io, Kalisto, Europa, Ganymede. Nah, tinggal kita cocokkan aja. Ganymede itu satelit. Kalisto ini juga satelit. Ya kan? Berarti yang benar ada, kalau yang ada 5 dan 9 itu mesti salah. Berarti B juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Itu jawabannya. Kemudian nomor 7. Suhu bagian matahari yang ditunjukkan oleh huruf X adalah, huruf X itu merupakan inti pusat bumi ya. Inti pusat matahari itu suhunya sekitar 15 derajat Celcius. Jadi 15 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius. Ini derajat Celciusnya terlalu dekat ya. Jadi kayak seperti kelihatan 15 kali 10 pangkat 80. Tapi mestinya 0 yang di belakang itu merupakan derajat Celcius. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Kita lanjut. Bentuk bumi seperti pada gambar telah dibuktikan oleh Nicolaus Copernicus itu mengemukakan mengenai teori heliosentris, atau yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Kalau Claudius Ptolemeus itu mengemukakan teori mengenai geosentris yang mengatakan bahwa bumi adalah sebagai pusat tata surya, bukan bentuk bumi bulat ya. Nah, yang membuktikan bahwa bentuk bumi bulat itu dibuktikan oleh Magelhaens yang merupakan seorang penjelajah. Jadi Magelhaens itu sudah mengelilingi bumi dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kalau mengenai Kepler itu kan jelas, Kepler itu menyelidiki mengenai periode revolusi planet maupun bumi di dalam sistem tata surya yang dicerminkan ke dalam 3 hukum Kepler. Hukum Kepler 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Nomor 9. Berikut ini yang bukan aktivitas bumi seperti yang ditunjukkan oleh gambar adalah, nah di sini ada bumi dan arah rotasinya. Nah, ada arah rotasinya, berarti kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah yang bukan akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam itu benar, bumi bulat papat pada kedua kutubnya itu benar karena rotasi bumi ya. Perubahan lamanya siang waktu dan malam itu bukan. Ini akibat revolusi bumi. Ya. Diingat, kalau ini revolusi bumi. Kalau pembagian daerah waktu ini juga rotasi bumi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang bukan akibat revolusi bumi adalah lamanya siang dan malam. Betul, pembagian daerah waktu. Nah, ini salah. Pembagian daerah waktu itu karena rotasi bumi. Jadi dibedakan ya. Kalau mengenai pembagian waktu di bumi itu karena rotasi bumi, tapi kalau perbedaan lamanya waktu siang dan malam itu karena revolusi bumi. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian nomor 11. Nah, nomor 11, musim dingin, panas, semi, dan gugur berturut-turut ditunjukkan oleh gambar. Nah, urutannya dalam sebuah musim ya, tentunya di daerah-daerah lintang yang rendah atau subtropis atau bahkan yang beriklim dingin, itu urutannya adalah panas, gugur, dingin, kemudian semi. Jadi semi panas, gugur dingin. Seperti itu, urutannya seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mendeteksi
manakah yang panas, manakah yang gugur, manakah yang dingin, manakah yang semi. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa menentukan secara pasti mengenai lokasi panas, gugur, dingin, dan seminya. Misalkan 4 ya, nomor 4 ini ya. Ini kan di hadapan matahari. Nah, kalau di hadapan matahari kan mestinya dia panas, musim panas. Karena ada intensitas penyinaran matahari terus. Begitu juga 2. Ini juga panas ini. Seperti itu. Atau seperti ini. Ini bisa dimungkinkan jawaban bisa berbeda ya. Mungkin dari apa yang Pak Jul utarakan dengan pihak lain ya. Karena dari gambar ini sendiri kan bisa menimbulkan multitafsir atau bisa menimbulkan banyak arti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Jul menentukan 4 ini sebagai musim panas ya, mestinya kemudian ini kan dingin. Panas, kemudian gugur, kemudian ini dingin, kemudian ini semi. Seperti itu. Jadi kalau panas tadi adalah 4. Sebentar. Kalau dingin tadi itu dikatakan 2. Kemudian semi itu adalah 1. Kemudian panas itu mestinya 4. Kan habis semi itu kan panas. Habis panas itu kemudian gugur. Jadi urutannya adalah 2, 1, 3. 2, 1, 4, 3. Tapi di sini tidak ada. Seperti itu. Itu kalau Pak Jul menentukan panasnya itu di nomor 4. Karena ini kan menghadap langsung ke matahari. Dan ini lebih kelihatan terangnya. Maka ini Pak Jul tentukan sebagai panas. Kemudian karena arah panahnya kan ke sana. Berarti panas, gugur, dingin, semi. Jadi kalau misalkan mau mengingat-ingat ya, mie panas, gugur, dingin. Bubur dingin. Nah, mie panas, bubur dingin. Semi panas, gugur dingin. Seperti itu. Gitu ya. Jadi urutannya 4 panas, 3 gugur, 2 dingin, 1 semi. Cuman kalau di sini itu pilihannya adalah 2, mestinya 2, 4. Ini ya, Pak Jul tuliskan seperti ini. Ilustrasinya mie panas, gugur, dingin. 4, 3, 2, 1. Cuman kita mencocokkannya kan di sini dingin dulu. Berarti kan dingin kan 2. Kemudian panas 2, 4. Kemudian semi 1. Kemudian gugur 3. Nah, kan nggak ada di situ. Oke, kita lanjut aja ya. Nomor 12. Itu silahkan Pak Jul terbuka untuk diskusi nomor 11. Misalkan adik-adik sekalian punya pendapat atau punya sekiranya jawaban yang bisa dijelaskan secara detail termasuk mengenai deskripsi gambarnya. Oh Pak, ini nomor 4 itu seperti ini. Nomor 3 itu ini. Dan urutannya untuk menjawab jawaban ini adalah yang option mana. Itu tidak masalah, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jenis peristiwa yang letak wilayah terjadinya gerhana total berikut yang benar adalah, nah gerhana total itu mestinya adalah terletak pada daerah
umbra. Nah, daerah umbra itu adalah daerah di nomor 1. Nomor 2 dan 3 itu adalah daerah penumbra. Jadi berupa gerhana matahari sebagian. Jadi dari pilihannya gerhana matahari di wilayah nomor 2. Tapi yang diminta adalah total ya. Kalau total itu gerhana matahari itu di nomor 1. Nah, berarti option jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 13. Gambar R merupakan menunjukkan gambar gerhana matahari, sedangkan gambar S menunjukkan bentuk gerhana matahari yang terjadi. Huruf X dan Y pada gambar R menghasilkan bentuk gerhana pada gambar S yang ditunjukkan gambar nomor. Nah, X dan Y. X ini adalah daerah umbra, sedangkan Y adalah daerah penumbra. Berarti X dan Y mestinya adalah X itu gerhana total, berarti 3. Y itu penumbra, berarti bukan total, bisa juga dia dikatakan sebagai sabit, berarti 3 dan 2. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 14, perhatikan gambar gerhana matahari. Ini gerhana matahari. Gerhana matahari ya, tapi sebenarnya ini lebih tepatnya gerhana matahari cincin ini. Fenomena tersebut dapat berlangsung selama itu sekitaran 7 menit ya. Kalau gerhana matahari itu sekitaran 7 menit. Kemudian selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pasang terbesar terjadi pada saat posisi bulan ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, tentunya pasang terbesar itu terjadi pada saat nomor 1 dan 5. Kalau pada saat nomor 1 itu tentunya gravitasinya yang paling besar itu bukan karena bulan, tapi gravitasinya karena matahari. Jadi air laut itu juga tertarik oleh gravitasi matahari pada lokasi 1. Nah, namun di sisi lain pada bagian bumi yang sebelah kanan ya, itu juga lautannya tertarik oleh gravitasi bulan. Seperti itu. Jadi pasang terbesar itu terjadi pada posisi 1 dan 5. Jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke option yang B mengenai uraiannya. Tersusun dari bahan apakah cincin pada Saturnus? Cincin pada Saturnus terdiri dari 3 lapisan yang tersusun dari bahan debu dan es yang dipisahkan oleh garis batas Cassini. Seperti itu. Jadi cincinnya itu terbuat dari debu dan es. Kita lanjut nomor 2. Apabila dilihat dari bumi, matahari merupakan bintang yang paling terang. Apakah matahari merupakan bintang yang terbesar di jagat raya? Tentu bukan. Masih banyak sekali bintang-bintang. Pada intinya bintang itu pengertiannya kan benda langit yang dapat memancarkan sinar sendiri. Jadi ingat, bintang itu benda langit yang dapat memancarkan sinar sendiri. Beda dengan bulan. Kalau bulan itu sinarnya itu karena pemantulan sinar matahari. Jadi kalau ditanya apakah ada bintang yang ukurannya lebih dari matahari, itu ada. Banyak sekali. Sebagai contohnya adalah bintang yang Pak Jul sebutkan aja. Bintang yang terbesar di jagat raya atau yang selama ini sudah ditemukan, yang terbesar ya adalah namanya UY Scuti. Scuti. UYSCUTI. Ini bintang terbesar di alam semesta yang sudah pernah ditemukan manusia selama ini. Yang ukurannya 1700 kali matahari. Nah, matahari itu udah besar. Ya, ternyata ada yang lebih besar dan malah ukurannya itu 1700 kali matahari. Seperti itu. Nah, kita bisa membayangkan bahwa kita itu mungkin hanya sebutir debu yang masih bisa yang kecil sekali di alam semesta ini. Jadi kita bisa membayangkan bahwa
kita adalah makhluk yang sangat kecil sekali. Kita lanjut nomor 3. Mengapa gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pasang naik dan pasang surut air laut dibandingkan dengan gravitasi matahari? Alasannya adalah karena jarak antara bumi bulan itu lebih dekat dibandingkan dengan bumi matahari. Itulah yang menyebabkan yang paling dominan menyebabkan pasang surut air laut adalah gravitasi bulan dan bukan gravitasi matahari. Seperti itu alasannya. Jadi karena jaraknya yang lebih dekat. Nanti kalau misalkan adik-adik sekalian udah kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 ya, materi tentang gravitasi itu nanti ada. Jadi kalau gravitasi itu besarnya itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat jarak rata-ratanya. Semakin dekat itu gaya gravitasinya semakin tinggi. Tapi sebaliknya semakin jauh jaraknya itu gravitasinya semakin kecil. Seperti itu. Semakin besar panjang jaraknya ya, jarak rata-ratanya, gravitasinya semakin kecil. Seperti itu alasannya. Kemudian tuliskan 4 tujuan dilakukan penerbangan luar angkasa. Tujuannya diantaranya adalah 1. Penyelidikan di planet lain atau bulan atau benda angkasa. Kemudian yang kedua, penyelidikan di atmosfer bumi. Jadi kalau kita mau meneliti atmosfer kan kita mestinya terbang ke atas. Bukan hanya sebatas mengamati dari bawah saja. Jadi kita mestinya kita terbang ke atas. Nah, terbang ke atasnya dengan apa? Dengan penerbangan angkasa luar. Kemudian fungsi lain adalah untuk pemotretan benda-benda angkasa. Jadi untuk memotret benda angkasa agar lebih detail itu kan mestinya kita bisa motretnya dari luar angkasa, bukan hanya sebatas motret dari bumi pakai teropong kemudian diperbesar. Nah itu kan sangat tidak afdol, dalam artian kita tidak akan mendapatkan kualitas yang baik. Selanjutnya penerbangan luar angkasa juga bisa difungsikan untuk mengangkut satelit atau membawa pulang orang yang sudah bertugas di luar angkasa. Kalau orang udah di luar angkasa mau balik kan tentunya juga dengan penerbangan angkasa luar. Seperti itu. Kemudian nomor 5, apakah kelebihan pesawat ulang-alik? Pesawat ulang-alik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan lainnya ya. Yang pertama adalah lebih efisien. Yang kedua dapat meluncur ke ruang angkasa. Yang ketiga dapat kembali dengan utuh ke bumi. Yang keempat dapat mendarat seperti pesawat biasa. Yang kelima dayanya cukup besar. Yang keenam dapat menempatkan satelit pada orbitnya atau dapat mengangkut satelit pada orbitnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasannya untuk mengenai latihan akhir bab mengenai bab tentang tata surya. Oke, semoga membantu dalam belajar. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.